Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Radatul Fikri, bersama saya Ayasa Sadika Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang kepada sahabat Radatul Fikri dengan tema dunia podcast bersama dengan Ustazah Tuti Restita Nadri Munte. Marilah sama-sama kita sambut, inilah dia Ustazah Tuti Restita Nadri Munte. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimanakah kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik Aisyah. Aisyah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Hari ini Ustazah puasa? Alhamdulillah puasa. Aisyah gimana? Alhamdulillah puasa saja. Oke, alhamdulillah. Iya Ustazah, Ana ingin bertanya, apakah dimaksud dengan media Ustazah? Oke, bicara tentang media. Iya. Media itu berasal dari kata medium atau alat. Nah, media itu sebetulnya perantara ya. Perantara antar satu orang dengan orang yang lainnya, tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Jadi ini kalau di dunia podcast, tadi kan kita bicaranya podcast ya. Podcast kan ngobrol-ngobrol. Nah, medianya itu, ruangannya itu, yaitu ada YouTube, itu medianya. Aplikasinya itu media. Kemudian kayak di sini nih ada kamera. Nah, itu media, alat perantara kita dari satu orang kepada orang lain untuk menyebarkan banyak informasi. Itulah yang disebut dengan media. Medium, perantara, alat untuk menghubungkan satu individu kepada individu lain. Satu orang kepada masyarakat luas. Seperti itu. Ustazah, dan bagaimana maksud dengan komunikasi? Oke, media komunikasi jatuhnya ya Aisyah ya. Kalau komunikasi itu sendiri berasal dari kata komunis yang artinya sama. Jadi komunikasi itu ada lagi strukturnya. Jadi kalau orang media komunikasi itu adalah orang yang ada dia wadahnya dan kemudian dia bisa berkomunikasi dengan baik untuk menyampaikan apa yang dia ingin utarakan kepada orang lain. Jadi ada namanya proses encoding, proses decoding, pesan, media. Nah, itu ada dalam unsur-unsur komunikasi salah satunya. Jadi kalau kita mau menyampaikan nih kesamaan pemahaman kita kepada orang lain kan Ayesa. Jadi kita memproses dulu kata-kata di dalam pikiran kita yang disebut dengan proses encoding. Kemudian kita cerna, kita telaah, kita sederhanakan, kita sampaikan kepada orang lain. Dibungkus dengan kata-kata adalah disebut di dalamnya itu pesan. Inti dari kata-kata yang kita keluarkan tadi ada namanya disebut dengan pesan atau di dalamnya ada ide gagasan. Nanti orang yang mendengar disebut dengan proses tadi encoding decoding. Pemaknaan kata-kata dari yang menyampaikan pesan, dari yang menyampaikan kata-kata tersebut kepada pendengarnya. Jadi komunikasi itu untuk mencapai kesamaan pemaknaan kata-kata, kesamaan pemahaman seperti itu. Baiklah Ustazah. Oke. Ustazah, semenjak kapankah Ustazah terinspirasi dengan media dan komunikasi? Kalau bicara tentang inspirasi sebenarnya nggak pernah kepikir ya untuk di media, karena pada dasarnya dari dulu tuh cuman suka di depan panggung aja, ada bakat masing-masing. Makanya Ustazah senang sekali dan menyarankan untuk banyak khalayak untuk menonton YouTube-nya Dr. Aisyah Dahlan. Di situ banyak konten-konten yang menginspirasi, di mana dalam konten itu ada tes bakat. Di mana tes bakat itu kita tahu bakat kita sejak lahir itu apa. Kalau Anda sendiri ya Aisyah, Ustazah sendiri tuh bakatnya memang di linguistik, di kecerdasan bahasa. Qadarullahnya jurusannya sesuai komunikasi penyiaran Islam. Dulu suka di depan cermin ngomong-ngomong gaya-gaya sok-sok oke gitu, kayak Assalamualaikum Bapak Ibu, Bapak-bapak gitu-gitu. Itu seneng banget dulu waktu kecil tuh gitu. Jadi qadarullahnya kuliah di 2017 ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam. Dulu awalnya nggak tahu nih komunikasi penyiaran Islam itu apa. Ternyata dia di bidang public speaking. Dia dakwah, tapi memang basicnya bicara, komunikasi. Ada dia konsentrasinya kalau Ustazah sendiri dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Jadi dia fokusnya ada beberapa. Yang pertama itu bisa dia dakwahnya, fokus konsentrasinya itu ke tulisan, dakwah bil kitabah. Kemudian kalau di dakwah di mimbar juga ada, kemudian dakwah dari media juga ada. Contohnya misalnya jadi penyiar tapi temanya edisi religi gitu. Jadi memang ada beberapa fokus. Kemarin Ustazah ambil fokusnya di bagian penyiaran. Penyiaran itu di mana? Tapi di radio. Dulu sempat di RRI Pro 2 FM Medan. Pernah juga merambah ke televisi di TVRI Sumut. Cuman pada waktu itu memang ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Maksudnya gini, ada perbedaan yang sangat jauh di bidang radio dengan televisi. Kalau di televisi kita itu packagingnya, kita itu luarnya harus komersil. Komersil itu menjual, maksudnya harus cantik, busananya juga harus ya memang. Kalau di kamera kan kita kalau pakai baju besar-besar terlihat gendut ya. Jadi kita harus pakai baju yang tidak untuk terlihat gendut karena tidak cantik gitu ya. Maksud bukan berarti yang gendut nggak cantik, bukan. Di kamera kelihatannya kurang bagus aja gitu. Jadi memang qadarullahnya Ustazah memilih untuk enggak lah kayaknya ya, untuk menyingkatkan hijab jadi lebih pendek atau dililit-lilit. Kemudian bajunya juga harus pakai celana, harus ya mengikuti standar stylenya saat ini gitu kan, karena memang dia komersil. Jadi fokusnya ke radio dan qadarullahnya sampai juga 1 tahun lebih, namun di cut karena masa covid. Karena masa covid cut, fokus skripsi dan kemudian di 2021 selesai dan lanjutlah ke strata 2 karena memang suka ngomong ya, basicnya suka bicara. Jadi cocok di jurusannya dan mendalami. Nah, jadi penting nih untuk nanti santri-santri kita ya di Rodatul Fikri itu tahu bakatnya di mana dan kemudian mendalami bakat yang dimiliki biar nggak salah arah dan nggak bosen untuk menjalani jurusannya nantinya gitu. Biar nggak susah juga cari pekerjaannya karena memang udah seneng dengan bidang itu kan gitu. Baiklah saja, Masya Allah. Oke. Mengapakah Ustazah membuat pengalaman media komunikasi di pondok pesantren ini? Oh, kenapa bergabung gitu kali ya, Esa ya? Saja. Kalau bicara kenapa bergabung dan buat podcast, sebenarnya ini udah ada nih podcast ini sebelum Ustazah datang. Kan Ustazah bergabung itu di 2025 ya, 2025 akhir ya. Di bulan 11 di tanggal 10 kalau Ustazah tidak silap. Jadi kemarin itu bergabung karena kemarin di 2024 selesai semua pekerjaan Ustazah. Udah selesai strata 2-nya, kemudian udah selesai juga kontrak-kontrak pekerjaan selama 2 tahun itu, sambil kuliah sambil kerja juga. Jadi di 2025 Ustazah pergi ke Sumatera Barat. Rencananya pengen rehat dulu dengan aktivitas yang luar biasa itu. Kemudian Ustazah ingin menetap di Sumatera Utara di Medan ya. Cuman memang qadarullahnya orang tua itu minta balik kampung. Jadi ternyata gitu Aisyah, kalau kita tidak diizinkan orang tua pergi jauh gitu ya. Intinya balik-balik lagi ke kampung. Udah balik ke kampung dan kemudian coba deh di ini ada salah satu pondok nih di Panai Tengah gitu ya, tepatnya di Desa Serakyat, Jalan Besar Secina. Oke, nyoba masukkan pelamaran, nggak tahu juga kalau ada buka pelamaran di sini gitu. Ternyata udah naik flyer sebenarnya, tapi Ustazah nggak aware gitu. Kemudian Ustazah coba dan langsung diwawancarain, beberapa hari berikutnya diwawancarai dan disampaikan bahwa mau bergabung di sini nanti ada tuh ada ini podcast gitu, kata ketua yayasan Ustazah Widya. Oh iya, nggak masalah Ustazah gitu, senang kan karena Ustazah juga basicnya ngobrol kan, basicnya itu di bidang media komunikasi gitu, di bidang komunikasi. Terus dibilang nanti hidupkan podcast ya, oke gitu. Karena ternyata podcast ini udah ada semenjak 2022 mungkin ya kalau nggak salah. Jadi memang nggak terlalu rutin kegiatannya, tapi dihidupkan balik gitu. Oke, Ustazah setuju.
Kemudian sebagai koordinator ekstrakurikuler juga di sini untuk memantau kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan lancar dengan target-targetnya. Karena memang qadarullahnya di sini kita punya banyak ekstrakurikuler ya Aisyah ya. Saja, nah. Ada berapa banyak kira-kira Aisyah? Sekitar 12 sekolah saja. 12 yang untuk santriati ya. 12 atau 13? 13 kayaknya. 13, iya 13 untuk santriati dan 13 juga untuk santriwan. Jadi totalnya itu ada 26 ekstrakurikuler. Kemudian Ustazah bersyukur tentunya media podcast ini, media komunikasi yang terkhusus di program podcast. Alhamdulillahnya punya tim ya, punya timnya itu yang kita nggak bisa bergerak sendiri ya, tentunya ada Aisyah sebagai hostnya gitu ya, dengan beberapa tim lainnya, bidang host, bidang kameramen, kemudian ada juga bidang editing yang sudah bekerja keras. Kalau bagian editing itu ada koordinatornya, ada Rashid ya, dia bagian editing dan cukup sangat-sangat berkontribusi besar dalam keberlangsungan podcast ini. Juga ada Sapa yang memang di bidang santriati gitu, di santriati yang mengkoordinir di bidang podcast ini dan bersama tim-timnya. Banyak timnya, ada Ratu, ada Ririn, ada Dayah, Uni, Intan, pokoknya banyak yang nggak bisa disebutin satu-satu. Kami ada 17 ya, kita ada 17. Jadi terinspirasi yang pertama karena memang suka ngobrol, yang kedua memang diamanahkan ternyata udah ada podcastnya Kian, yang ketiga bisa merekrut kalian semua ini untuk belajar di bidang komunikasi, untuk public speakingnya lebih bagus insyaallah ya. Amin. Oke. Dan apakah perbedaan media dan komunikasi saja? Oke, perbedaannya sebenarnya fungsinya ya. Kalau media itu perantaranya, alatnya gitu ya. Kalau komunikasi itu pesannya, isi yang ingin disampaikan. Jadi nggak bisa terpisahkan, beda fungsi tapi saling melengkapi, gitu. Saling melengkapi gimana? Kita ngobrol nih di sini informasi tentang apa itu komunikasi, apa itu podcast. Podcast itu ya program ya, program untuk kita bincang-bincang dan berbagi edukasi kepada masyarakat luas, terutama menginformasikan bahwa begitu banyak kegiatan yang positif di Pondok Pesantren Rodatul Fikri ini, terkait ekstrakurikuler, kemudian program-program public speaking untuk santriwan dan santriati untuk bisa berbicara di depan umum dengan lancar, baik dan tertata gitu ya. Jadi komunikasi itu adalah pesannya, adalah lisan kita gitu. Tapi kalau media itu ya alat yang bisa menyampaikan informasi dari kita sebagai narasumber kepada masyarakat luas gitu. Jadi media komunikasi, media itu alatnya, komunikasi itu pesannya, perantara untuk tidak bisa untuk menepis jarak dan waktu di antara kita dengan sahabat Rodatul Fikri tentunya gitu. Haus nih kayaknya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya Isa? Cukup kita saja. Oke. Seperti ya saja. Makasih ya saja lapangan waktunya untuk berbincang sama saya. Iya, sama-sama Aisyah. Terima kasih juga udah nanya-nanya Ustazah, jadi bisa berbagi informasi ke seluruh sahabat Rodatul Fikri. Semoga Ustazah diberikan kesehatan dan selalu bahagia Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Aisyah juga ya. Ustazah, amin. Amin. Baiklah sahabat Rodatul Fikri, saya Aisyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan Ustazah juga selamat menunaikan ibadah puasa Ustazah. Iya, terima kasih Aisyah. Dan saya sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.